Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asran. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena yang saat ini sedang marak di dalam kehidupan manusia, yaitu mengenai cinta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul pembahasan saya, yaitu filsafat cinta. Jadi nanti terdapat beberapa pandangan dari para filsuf mengenai apa itu cinta. Dan juga saya akan mengaitkan filsafat cinta ini dengan perspektif spiritualitas remah dan daun kering yang dikarang oleh Armada Rianto. Memang, kata cinta bukan menjadi kata asing lagi di telinga manusia, di mana setiap manusia, baik yang anak-anak hingga dewasa, mengenal apa itu cinta. Namun muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah sebenarnya itu cinta? Apakah cinta hanya sebatas pacaran yang dilakukan oleh anak-anak remaja saat ini? Ataukah cinta adalah kenikmatan sesaat, di mana ada begitu banyak kasus orang melakukan hubungan seksual hanya karena kenikmatan. Maka dari itu muncul pertanyaan, apakah rasa nikmat itu adalah cinta yang sesungguhnya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan memaparkan sebenarnya apa itu cinta menurut para filsuf yang ada di buku-buku Romo Armada, terutama buku Remadan dan Kering dan juga Menjadi Mencintai. Nah, dalam kesempatan ini juga saya akan menggali apa itu cinta sebenarnya dan bagaimana hubungan cinta itu dengan spiritualitas remah dan daun kering Romo Armada yang buku Romo Armada yang dia tulis. Jadi menurut buku yang Romo Armada tulis, cinta itu bukan menjadi fenomena asing di telinga manusia dewasa ini, karena setiap aspek kehidupan manusia dipenuhi oleh cinta. Namun sejauh ini mungkin cinta belum dipandang sebagai sesuatu yang bermakna. Oleh sebab itu, cinta yang ada di kehidupan masyarakat ini bukan menjadi cinta yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan. Lalu, cinta juga adalah aspek yang sangat dirindukan oleh manusia. Mengapa demikian? Karena adanya cinta, hidup manusia menjadi begitu bermakna. Artinya di sini cinta memberikan warna, memberikan rasa kepada kehidupan manusia. Yang ketiga, cinta adalah kerinduan manusia. Nah, karena cinta yang tadi mengatakan bahwa cinta itu memberikan rasa dan warna, sehingga ketika cinta itu tidak ada dalam diri manusia, maka manusia akan merindukan cinta itu. Supaya hidup manusia begitu bermakna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setiap hari akan berwarna, akan bermakna ketika cinta ada dalam diri manusia. Nah, cinta juga identik dengan kehidupan manusia. Jadi, setiap aspek kehidupan manusia, setiap kegiatan-kegiatan manusia, setiap rencana dan kegiatan yang manusia lakukan akan begitu bermakna, karena di sini kehidupan manusia itu identik dengan cinta itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tanggapan atau beberapa pendapat dari para filsuf mengenai apa itu cinta. Di sini ada Romo Armada mengatakan bahwa cinta adalah fenomena yang dasar. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena di sini cinta memiliki suatu makna yang mendalam. Walaupun cinta menjadi suatu kata yang abstrak di telinga, namun dan juga dapat dikatakan bahwa tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang. Tapi kenapa Romo Armada mengatakan bahwa cinta adalah fenomena yang dasar? Saya mengatakan bahwa karena cinta sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan adanya cinta tadi, seperti yang Armada katakan bahwa cinta memberikan warna, rasa, menjadi kerinduan, menjadi suatu fenomena yang sangat memberikan suatu keistimewaan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Armada mengatakan bahwa cinta itu adalah fenomena yang biasa. Sehingga kita juga harus merasakan bahwa memang itu betul-betul cinta memang betul-betul adalah fenomena yang dahsyat.
Di samping itu juga seorang filsuf yang bernama Plato mengatakan bahwa cinta adalah persatuan. Karena adanya cinta, maka kita bersatu dengan orang lain. Namun dalam hal ini, cinta bukan menjadi suatu kenikmatan semata. Kenikmatan di mana orang lain, perempuan dan laki-laki bisa melakukan hubungan seksual. Namun di sini, persatuan artinya di mana antara yang satu dan yang lain berkumpul menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sehingga cinta yang dipersatukan tadi sungguh-sungguh memberikan makna yang lain bagi orang lain. Sini misalnya orang yang beragama Kristen dan orang yang beragama Islam bersatu. Karena cinta, maka terbentuklah sikap toleransi. Sikap toleransi itu diwujudkan dengan perbuatan dan tindakan mereka kepada masyarakat yang lain, misalnya menolong ataupun dengan membantu para korban yang lagi terjadi saat ini, yaitu korban-korban Cianjur. Karena adanya cinta itu, persatuan dapat terjadi, sehingga persatuan itu memberikan rasa bagi orang lain, sehingga cinta sungguh-sungguh tidak hanya sebatas kata yang abstrak begitu. Selain itu, seorang filsuf juga yang bernama Sophocles mengatakan bahwa cinta adalah bos dari kemauan. Mengapa demikian? Karena cinta menuntut manusia untuk benar-benar melakukan, merasakan, memaknai apa sebenarnya itu cinta. Jadi, di sini cinta memaksa manusia untuk merasakan sungguh-sungguh makna dari sebuah cinta. Jadi cinta di sini bukan hanya sebatas menyukai, tetapi bagaimana cinta dimaknai lewat perbuatan, lewat iman, lewat berbagai kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan manusia yang sungguh-sungguh didasari oleh cinta. Jadi di sini cinta memang sungguh-sungguh suatu bos dari kemauan. Artinya manusia walaupun tidak mau, tapi di sini cinta mendorong kita untuk membuat cinta kepada orang lain, memberikan cinta kepada orang lain, sehingga cinta itu terwujud dalam kehidupan kita. Walaupun kita memang mungkin merasa jengkel dengan orang lain, misalnya merasa jengkel dengan orang lain, karena cinta mendorong kita untuk mengampuni, maka kita akan mengampuni orang lain dengan cinta. Oleh sebab itu, cinta menghendaki kita agar cinta itu sungguh-sungguh diberikan kepada orang lain. Spinoza juga mengatakan bahwa cinta adalah kegembiraan. Jadi, kehidupan manusia yang tidak ada cinta, yang tidak dipenuhi oleh cinta, dia masuk ke dalam jurang kesedihan. Karena cinta itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, memberikan gambaran yang begitu mengagumkan bagi kehidupan manusia. Jadi manusia yang tidak merasakan cinta akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Jadi ibarat sebuah hubungan yang tidak ada hiburannya seperti itu akan merasa sedih walaupun mereka selalu bersama, tapi karena tidak ada cinta, jadi hubungan mereka tidak begitu bermakna. Artinya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan begitu saja, tanpa adanya kegembiraan. Jadi hubungan mereka ini harus sungguh-sungguh dipenuhi oleh cinta yang eros, sehingga menimbulkan atau menghasilkan kegembiraan yang begitu baik bagi hubungan suatu pasangan begitu. Leibniz juga mengatakan bahwa cinta itu adalah kenikmatan. Namun seorang filsuf ini mengatakan bahwa cinta itu bukan hanya kenikmatan yang secara fisik dengan melakukan seksual. Tetapi di sini cinta dalam bentuk kenikmatan itu adalah jiwa manusia yang bersorak. Jadi jiwa-jiwa manusia yang penuh dengan cinta itu akan memiliki hasrat untuk selalu bekerja, di mana memiliki hasrat untuk selalu bersorak, bergembira. Jadi bukan hanya sebatas melakukan seksual,
lalu mengatakan bahwa ini adalah cinta. Kami saling mencintai, maka dari itu kami melakukan hubungan seksual itu salah. Tapi seorang filsuf bernama Leibniz mengatakan bahwa memang cinta itu memberi kenikmatan, namun bukan dalam bentuk fisik secara seksual, tapi saat-saat di mana jiwa manusia itu bersorak dipenuhi oleh cinta, dipenuhi oleh kegembiraan, dipenuhi oleh perjuangan, dan dipenuhi oleh hidup yang bermakna. Itulah arti cinta. Jadi beberapa pandangan dari seorang tokoh dan juga para filsuf ini menggambarkan secara filsafat apa itu sebenarnya cinta. Lalu kita akan lanjut ke cinta bukan sekedar kata biasa. Jadi di sini kata-kata cinta yang bersifat abstrak bukan sekedar kata biasa. Mengapa demikian? Karena cinta merupakan dasar esensial kehidupan manusia. Kehidupan manusia tentu saja harus didasari oleh rasa cinta. Karena rasa cinta itu memberikan suatu rasa dan warna seperti yang dikatakan tadi oleh Armada. Jadi hidup manusia yang didasari oleh cinta itu akan menopang hidup manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan yang lain bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika hidup manusia dipenuhi oleh cinta, didasari oleh cinta, maka orang akan berusaha melakukan yang terbaik bagi orang lain, ataupun juga melakukan usaha untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya diri sendiri, tentu saja dalam hal baik begitu. Lalu cinta juga bukan fenomena keburukan, melainkan sebuah seni. Jelas nih ya, dimana cinta ini suatu yang baik ya, suatu kesenian yang memberikan warna, memberikan keindahan, memberikan kegembiraan. Jadi ya dengan adanya cinta maka hidup manusia begitu indah, kelihatan bentuk seni dalam kehidupan manusia. Jadi dengan cinta kehidupan manusia tidak hanya begitu-begitu saja, misalnya hanya sebatas ya menjalani kegiatan begitu saja tanpa ada rasa bermakna begitu. Jadi cinta itu memberikan suatu fenomena, suatu gambaran yang indah. Jadi dengan adanya cinta, kehidupan manusia akan berjalan dengan penuh makna dan penuh rasa begitu. Lalu selanjutnya, seperti yang dikatakan di atas bahwa mengatakan bahwa cinta adalah keindahan. Mengapa demikian? Karena keindahan cinta terletak di dalam cinta itu sendiri. Karena cinta, manusia berada dalam lautan makna. Jadi kehidupan manusia di sini penuh dengan makna. Jadi perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan tidak hanya sebatas perbuatan semata, perbuatan belaka yang hanya dilakukan hanya dengan rutinitas, tapi di sini kegiatan-kegiatan manusia harus berada dalam lautan makna. Jadi setiap kegiatan manusia itu punya makna. Manusia harus mampu melihat makna-makna kehidupan mereka yang mereka lakukan gitu. Lalu hidup manusia yang bermakna itu terdapat dalam sebuah keindahan cinta. Jadi manusia yang hidupnya bermakna pasti berada dalam sebuah keindahan cinta. Karena keindahan cinta, manusia menjadi pelaku pertumbuhan. Nah, disinilah akan muncul suatu spiritualitas ramah dan kering. Seperti yang Romo Armada katakan bahwa cinta itu juga adalah spiritualitas ramah dan kering. Jadi bagaimana sih kita akan melihat hubungan mereka antara cinta dan spiritualitas ramah dan kering? Jadi apa yang dimaksud spiritualitas dan kering dan apa hubungannya dengan cinta? Jadi Armada mengatakan bahwa mengangkat satu tema tentang spiritualitas daun kering, di mana daun kering bukanlah suatu fase terakhir melainkan tahap awal. Mungkin kita memandang bahwa daun-daun yang jatuh dari rangkainya, dari pohonnya menjadi akhir tanpa sebuah makna. Namun di sini Romo Armada mengambil tema, merefleksikannya, memfilosofikannya bahwa daun kering ini bukanlah tahap akhir, melainkan tahap awal.
Mengapa demikian? Karena daun kering yang jatuh ke tanah akan menyatukan diri dengan tanah. Artinya di sini ia memberikan dirinya kepada tanah untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tumbuhan-tumbuhan lain. Dan di sini ada suatu spiritualitas pemberian diri. Jadi kehidupan manusia ini seperti daun kering ini, bagaimana cinta yang tadi yang ada itu dipenuhi oleh ada terdapat dalam kehidupan manusia akan memberikan spiritualitas daun kering ini, di mana manusia harus tampil sebagai sosok yang mau memberikan diri bagi orang lain. Artinya di sini orang-orang yang merasakan cinta akan memberikan cinta itu kepada orang lain dengan apa? Dengan banyak hal, tidak hanya dengan saling mencintai, tapi juga bagaimana orang saling menolong, saling mengingatkan, saling menegur, saling bersapa, saling melihat, dan lain sebagainya. Itulah bentuk cinta untuk pemberian diri. Ini daun kering membiarkan dirinya bersatu dengan tanah yang kemudian menjadi pupuk untuk menumbuhkan tanaman lain. Dan itulah cinta, pemberian diri yang didasari oleh cinta. Lalu, manusia diundang untuk mencintai. Mengapa demikian? Karena cinta yang ada dalam diri manusia tentu saja harus diberikan juga kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena dalam buku jadi spiritualitas daun kering mengajak manusia untuk memberikan diri kepada orang lain. Jadi artinya di sini cinta menjadikan manusia itu orang yang mencintai. Jadi karena cinta, jadi orang-orang yang merasakan cinta itu akan memberikan cintanya kepada orang lain. Lalu kepada siapa sebenarnya cinta itu kita berikan? Jadi kepada pertama kita dapat memberikan cinta kepada Allah. Jadi Allah memberikan cinta kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Jadi tanda cinta yang Allah berikan kepada kita, hendaknya juga kita berikan kembali kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Salah satunya adalah setia beriman kepadanya, di mana kita dapat selalu melakukan yang terbaik kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, berkata jujur, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Lalu mengapa kita harus mencintai Allah? Jadi karena Allah telah lebih dulu memberikan cintanya kepada kita. Oleh sebab itu, cinta yang kita dapatkan dari Allah juga kita berikan kembali kepadanya sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, kepada Allah. Lalu, kepada Lian, siapa saja yang itu? Yang pertama keluarga. Jadi, cinta yang kita dapatkan dari Allah itu dan juga spiritualitas daun kering membentuk kita untuk mencintai keluarga sebagai komunitas kecil yang kita ikuti. Jadi kita diundang untuk mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, mencintai adik, kakak, dan juga orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, mendasari diri kita dengan cinta, dengan melakukan segala sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan rasa, memberikan makna dalam kehidupan berkeluarga, dalam keluarga kita. Jadi kehadiran kita yang dipenuhi oleh cinta itu sungguh-sungguh membentuk keluarga yang harmonis, bermakna, dan menghasilkan sebuah buah yang berlimpah bagi keluarga itu sendiri. Lalu kepada musuh, jadi bentuk cinta kita kepada musuh bukan sebagai balasan atas suatu dendam yang musuh atau orang lain lakukan pada kita. Jadi cinta yang kita berikan adalah dengan pengampunan, dengan pengajaran. Jadi musuh atau orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita harus kita berikan cinta kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat berubah, dapat menjadi lebih baik, dapat menjadi orang yang juga dipenuhi oleh cinta. Sehingga cinta itu sungguh-sungguh membawa orang lain kepada kehidupan yang baik. Lalu kepada sahabat-sahabat kita. Jadi cinta yang
Allah berikan ataupun cinta hendaknya kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman, kepada komunitas kita, kepada para promotor dan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang seperti itu juga memerlukan cinta, dan kita juga tentu saja harus memberikan cinta kepada mereka supaya komunitas kita, supaya kita juga dan orang lain memiliki relasi yang baik, relasi yang dipenuhi cinta, relasi yang dipenuhi oleh kasih sayang, sehingga relasi itu yang kita jalani, yang kita dasari oleh cinta, sungguh-sungguh memberikan buah yang baik bagi kita dan juga bagi orang lain, dan bagi rencana dan kegiatan kita yang kita lakukan bersama. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah cinta sungguh-sungguh memberikan makna, memberikan warna, memberikan rasa, memberikan kegembiraan, dan memberi kenikmatan kepada setiap manusia. Jadi dengan adanya cinta, maka hidup manusia begitu berwarna. Hidup manusia tidak sepi, hidup manusia tidak hampa, hidup manusia tidak berada dalam kekeringan. Jadi cinta sungguh-sungguh memberi suatu rasa, memberi suatu makna bagi manusia. Maka dari itu, spiritualitas dalam kering, di mana mengangkat suatu tema, memberikan diri dengan menyembuhkan orang lain, juga menjadi acuan bagi manusia untuk memberikan cinta kepada orang lain dalam bentuk pemberian diri, dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk bantuan, dan lain sebagainya. Dan cinta itu kita berikan kepada Allah dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, hingga cinta itu sungguh-sungguh memberikan suatu rasa dan makna bagi kehidupan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.